Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak di rumah yang masih stay, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di masa pandemi ini, dan mari kita untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang cerdas, yang pintar dalam hal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri, tidak cerdas dia mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka dia akan sulit dan tidak akan bisa cerdas dalam hal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Mari kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan terbaik dan merupakan manusia terbaik dalam sejarah kemanusiaan. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili sekolah SMK Negeri 3 Kota Bima, Bapak mengucapkan selamat dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada anak-anak yang sudah terpilih menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 3 Kota Bima pada peserta didik angkatan 2020 di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada saat ini. Pada saat ini juga Bapak ingin menyampaikan dan memperkenalkan diri. Nama Bapak Mulyadin dan biasa disapa dengan Pak Mul di sekolah, dan hari-hari mengajar sebagai salah satu dari bagian banyak guru di SMK Negeri 3 Kota Bima. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan satu materi berkaitan dengan kerohanian. Materi ini menjadi hal yang mendukung buat kalian yang nantinya dalam proses belajar mengajar. Dan pada kesempatan ini juga Bapak ingin menyampaikan beberapa konsep-konsep dalam keagamaan, khususnya di dalam Islam, dalam menata jiwa-jiwa atau hati-hati kita, atau dalam bagaimana membentuk kerohanian kita yang senantiasa dalam kebaikan atau dalam hal yang positif tentunya. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu konsep yang di dalam Al-Qur'an yang menjadi bagian cara kita untuk bagaimana menata hidup kita, menata jiwa kita, menata hati kita dan rohani kita untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang baik, atau manusia-manusia yang senantiasa bangun dalam prestasi-prestasi yang gemilang. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anak-anak sekalian, Masya Allah, ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini cukup menjadi hujah bagaimana kita di dalam hidup di atas muka bumi ini. Ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini mengingatkan kepada kita, yang pertama adalah wal asr. Allah mengingatkan kita untuk disiplin dalam hal waktu. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu yang kita miliki. Jangan sampai di antara kita melalaikan waktu kita,
melalaikan umur-umur kita. Karena apa? Waktu-waktu umur-umur yang terlalaikan ketika tidak dimanfaat dengan hal-hal yang positif, maka dia akan menjadi sesuatu hal yang merusak, yang tidak akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Semua orang yang apabila tidak menata waktunya dengan baik akan menjadi manusia-manusia yang rusak. Manusia-manusia yang tidak akan bisa berhasil dalam kehidupannya. Maka jaga dan disiplinlah dalam persoalan waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu karena benar-benar di balik waktu itu senantiasa terdapat berbagai prestasi-prestasi kebaikan bagi setiap manusia. Waktu sebagian menyebutkan merupakan ya bagian dari apalagi namanya waktu adalah uang misalnya ya, atau pepatah mengatakan waktu adalah uang ya, atau juga ada yang mengatakan waktu itu adalah seperti mata pedang ya. Artinya apa? Begitu orang-orang itu semua rata-rata membutuhkan waktu, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Disiplin kita dalam persoalan waktu itu sangat penting dalam hal berbagai perkara, termasuk disiplin kita menjaga waktu dalam proses belajar kita di sekolah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, yang metode pembelajaran yang saat ini masih dalam kondisi daring, serba online, maka tentu kemaksimalan waktu itu sangat kita butuhkan. Ya, karena nanti jangan sampai itu akan menjadi sesuatu yang hanya sebuah penyesalan belaka. Apatah lagi sampai merugi orang dalam hal ketika terlalaikan dengan waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya setelah wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Makanya rata-rata orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik itu rata-rata rugi mereka. Ya, ketika kita punya tugas, punya pekerjaan misalnya di sekolah, dengan apapun aktivitas-aktivitas pekerjaan-pekerjaan di sekolah, ketika kita menunda waktu-waktu itu, maka dia akan menjadi sesuatu yang capek, sesuatu yang merugi. Pepatah mengatakan sesuatu pekerjaan yang menunda-nunda itu adalah sesuatu hal yang membuat kita capek. Sesuatu yang kita senantiasa menunda-nunda pekerjaan adalah sesuatu yang capek. Tumpukan demi tumpukan karena menunda itu akan menjadi sesuatu yang capek, rugi orang. Ya, maka tentu di sini perlu kita manfaatkan itu semua. Semua waktu yang dimiliki oleh manusia tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Semua waktunya baik. Yang buruk itu adalah ketika kita memiliki cara berpikir bahwa waktu tersebut, di hari tersebut, jam tersebut itu adalah momen atau waktu yang gagal. Tidak ada. Tidak ada waktu yang gagal. Tidak ada waktu yang kemudian membuat kita rugi. Tidak ada hari yang membuat kita tidak berhasil. Tidak ada hari yang membuat kita naas dan seterusnya. Semua hari, semua waktu, semua jam yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah baik. Tidak ada yang buruk. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kunci untuk meraih kesuksesan dalam menjaga waktu-waktu yang baik itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung memberikan kunci agar kita ini tidak lagi rugi, tidak lagi ada penyesalan, tidak lagi kita menjadi hambanya yang tidak berprestasi, tidak memiliki kualitas-kualitas yang gemilang membangun ya bangsa ini misalnya atau agama ini misalnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tentu mereka adalah orang-orang yang aman. Ya, jadi orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang aman. Maka rata-rata orang yang beriman itu senantiasa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa amilus solihat, dan mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Jadi kalau kita beramal soleh, luar biasa. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa supernya untuk kemudian kita telaah kembali, untuk kita jadikan sebagai spirit,
kita dalam beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Seorang hamba yang beramal soleh, seorang hamba yang senantiasa bagaimana membangun kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan puncak titik kebaikan yang mereka lakukan dengan kebahagiaan hidupnya. Kita mau bahagia kan? Semua kita ingin bahagia. Maka diantaranya, mari kita senantiasa beramal soleh. Ya, apapun itu. Ya, sebab kebaikan yang di dalam Islam ini sangatlah banyak. Senyum misalnya dengan teman-teman. Senyum kita dengan teman-teman itu adalah bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Rasulullah menyebutkan itu. Bahwa senyum adalah sedekah. Bahkan seseorang, ya, laki-laki yang berjumpa dengan temannya, mereka mengucapkan salam dan bersalaman tangan dari keduanya, itu berguguran dosanya dari keduanya. Masya Allah. Amal soleh yang mulia, yang ringan. Yang kita cukup dengan salam, bersalaman, ya, dan juga itu menjadikan gugur dosa-dosa kita. Ini baru amal soleh yang sedikit. Bagaimana lagi kualitas amal-amal kita yang banyak. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kullu ma'rufin sadaqah, bahwa semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita saling ingat mengingatkan dalam perkara yang baik. Itu penting. Saling nasihat menasihati dalam perkara yang baik. Kalau kita bisa terbangun, ya, bagaimana kepribadian kita, ayo mari kita saling berlapang dada ketika kita senantiasa mendapatkan nasihat, ya, ataupun bimbingan baik dari guru kita di sekolah, ya, ataupun dengan teman-teman kita yang saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Itu penting. Sebab apa? Inilah cerminan kehidupan baik itu. Menjadi seorang muslim yang ideal, menata hati kita menjadi hati-hati yang besar, lagi kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kemudian kita perhatikan masalah ini. Apalagi di dalam Islam, memang agama ini dibangun dengan fondasi saling ingat mengingatkan atau saling nasihat menasihati. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, bahwa agama ini adalah merupakan bagian yang terbangun dengan saling nasihat menasihati. Maka penting juga kita untuk menetapi agar kita bisa saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan tentunya. Wa tawassaw bis sabr. Kita juga diingatkan untuk saling menetapi dalam perkara, kita mengingatkan diri kita untuk bersabar. Bersabar dalam berbagai keadaan. Termaksud kesabaran kita. Kesabaran kita dalam hal apa? Kesabaran kita dalam hal menerima ujian. Menerima ujian. Sebab apa? Semakin berat ujian, apatah lagi ujian saat ini yang sangat luar biasa kita dapatkan, ujian di masa pandemi ini, di mana aktivitas-aktivitas belajar kita semuanya serba online. Semuanya serba online. Membatasi ruang gerak kita. Ya, karena tidak kita inginkan penyebaran virus itu mudah kepada yang lainnya. Namun di sini penting kita bersabar. Sampai kemudian kita juga berdoa mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan mengangkat wabah ini segera, agar kemudian kita bisa kembali belajar. Kita bisa kembali aktivitas belajar di sekolah seperti biasa kala. Anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ujian ada satu perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Namun kadang ujian-ujian seperti itu harusnya kita mensikapinya dengan hikmah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaumnya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha kepada apa yang menjadi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, falahu ridha, maka ia pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang murka, yang marah dengan ujian yang ia dapatkan, falahu sukh, dia pun akan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah, jangan mencerca, dan juga jangan mengatakan dengan kata-kata yang hina dan kasar atas ujian yang diperoleh, sebab kata-kata itu akan kembali kepada kita dari apa yang kita lakukan. Demikian anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyehatkan kita di masa pandemi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga guru-guru kita dan juga kepada kedua orang tua kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.